Renungan Harian Selasa 23 Januari 2024. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 5-11. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam membaca merenungkan firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu sehingga diterima oleh kami semua. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga semua orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti ungkapan dalam Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat meninggikan Yesus, karena Yesus telah merendahkan dirinya. Allah mengangkat Yesus tinggi melampaui segalanya. Kemuliaan Yesus sudah dimiliki sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. Setelah Yesus masuk ke dalam dunia sebagai manusia yang taat sampai mati, kemudian dipermuliakan Allah dalam kebangkitannya. Kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan karena sakit parah, sangat miskin, sangat menderita, kita tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Menganggap Yesus manusia biasa, tidak berkuasa, tidak mengasihi, tidak berguna bagi hidup pribadi atau keluarga kita. Kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam hidup bersama dengan menaruh pikiran dan perasaan Yesus. Cara berpikir Yesus diantaranya adalah tujuan hidup Yesus bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Yesus menarik banyak orang supaya orang memuliakan Allah. Kita dalam hidup bersama, tujuan hidup kita bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Allah. Kita mengajak orang yang hidup bersama-sama agar memuliakan Allah. Ada orang tidak mudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, terutama orang yang mengandalkan kekayaan, kekuatan, kehebatan sendiri yang menjadi berhala bagi dirinya. Ada juga orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi sesungguhnya ia memperalat Yesus Kristus untuk mendukung kekayaan, kekuatan, kehebatan dirinya. Anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang lanjut usia diharapkan bisa mengakui dalam hidupnya setiap hari bahwa Yesus Yesus Kristus adalah Tuhan. Kuasa Yesus, kasih-Nya, pengampunannya adalah segala-galanya bagi diri kita. Mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup bersama berarti hidupnya tidak sendiri-sendiri, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memuaskan ambisi pribadi, tapi hidup untuk memuliakan Allah. Pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kita bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Allah. Perasaan dan pikiran Yesus ketika melihat orang buta, lapar, lumpuh, miskin, berdosa, itulah yang kita bicarakan, pikirkan, hayati, dan rasakan dalam hidup bersama. Kita sering membicarakan tentang bisnis, pekerjaan, politik, tapi paling utama kita bicarakan adalah pikiran dan perasaan Yesus ketika menghadapi masalah, cemooh, dihina, diperlakukan tidak adil. Cara Yesus menjumpai orang lemah, berdosa, cara Yesus berelasi, berkomunikasi, kita terapkan dalam cara berelasi orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, berelasi dengan teman, berelasi dengan tetangga, cara berelasi suami istri. Banyak masalah yang terjadi dalam diri cucu, anak, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia
ketika menghadapi masalah itu, kita belajar dari cara berpikir dan perasaan Yesus saat ia menghadapi masalah besar. Cara Yesus inilah yang kita ajarkan dalam hidup bersama dalam keluarga, jemaat. Mungkin ada orang menuduh kita sok suci karena kita selalu belajar cara Yesus berpikir dan merasakan. Tapi kita taat pada kehendak Tuhan, yaitu terus meniru cara berpikir dan merasakan dari Yesus. Persekutuan yang menggunakan cara berpikir dan perasaan Yesus, maka orang luar yang melihat akan tahu bagaimana cara berpikir dan merasakan Yesus. Persekutuan yang tidak menggunakan cara berpikir perasaan Yesus, malah menggunakan cara berpikir dan merasakan dari iblis. Orang tahu cara hidup persekutuan akan menampakkan kebencian, merendahkan orang, mementingkan diri sendiri, meninggikan diri. Di dalam gereja, anggota yang menggunakan cara berpikir dan merasakan Yesus akan membawa kebaikan, nyaman, penuh kasih, menghargai, peduli, seperti yang Yesus lakukan. Cara berpikir dan merasakan dari Yesus yang lain adalah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sebagai contoh, seorang Presiden A yang dihormati di pemerintah dan masyarakat, ketika menemui anak atau cucunya untuk bermain, maka kepresidennya tidak dipakai. Ia menjadi sama seperti anak atau cucunya, bermain dengan gaya anak atau cucunya. Yesus adalah Allah, mau menjadi sama dengan manusia agar bisa menjumpai manusia. Itulah cara berpikir dan perasaan Yesus. Ketika kita menjumpai tetangga yang berbeda agama, kita tidak perlu membanggakan kehormatan, kekayaan, kedudukan, pendidikan, jabatan, kehebatan kita, dan menganggap orang yang kita jumpai penting dan berharga. Kita merendahkan diri seperti Yesus merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Kita menjumpai orang dengan hati yang rendah hati, bukan tinggi hati, bukan merasa lebih pintar, tapi menghargai orang yang dijumpai. Ketika kita mengosongkan diri, maka berhadapan orang di tengah masyarakat, kita tidak merasa diri hebat, arogan, tapi berlaku sebagai hamba, menghargai orang yang dijumpai siapapun mereka. Orang yang mengosongkan diri inilah yang ditinggikan Tuhan. Ketika rapat atau debat, kita tidak akan mengatakan pendapat orang lain itu dengan kata goblok, tolol. Ini kata yang merendahkan, merasa diri lebih pintar, dan ini tidak mengosongkan diri. Hal ini tidak sama dengan cara berpikir dan perasaan Yesus. Orang yang mengosongkan diri dan merendahkan diri seperti Yesus akan menghargai apapun pendapatnya, menghargai orang apapun pendapatnya. Kalau salah pendapat orang, perlu diluruskan tanpa merendahkan orang tersebut. Yesus sangat menghargai Petrus, walau cara berpikir Petrus tidak sama dengan cara berpikir Yesus. Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Tapi bukan mengatakan enyahlah Petrus. Pikiran Petrus salah karena pengaruh iblis. Tapi pribadi Petrus sangat dihargai Yesus. Orang yang merendahkan diri, mengosongkan diri ketika rapat, debat, bertukar pikiran, akan menjadi bijaksana dalam perkataannya. Dalam rapat, orang memberikan pendapat, kemudian ada yang merendahkan orang, tersinggung, dan menjadi konflik karena saling membalas merendahkan yang lain. Tidak ada damai. Yesus yang mengosongkan diri, merendahkan diri sampai mati. Tapi Allah meninggikan dengan membangkitkan Yesus. Cara berpikir dan perasaan Yesus yang merendahkan diri sampai mati inilah yang kita gunakan dalam hidup kita
agar Allah membangkitkan kita pada akhir zaman dan banyak orang akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mengaku Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan seperti ungkapan KJ 13 ayat 2. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami dalam hidup bersama mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kami menggunakan pikiran perasaan Yesus dalam hidup bersama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.